Nah, tadi kita sudah belajar tipe data. Oke, sekarang coba kita praktekkan tipe datanya. Misalnya, saya buat, jadi penulisannya harus dimulai dengan tipe data dulu, misalnya integer, baru kemudian saya beri nama untuk variabel. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Jadi load, maximum risk, itu adalah variabel. Misalnya saya beri nama variabel, ya terserah Anda mau buat apa. Jadi saya buat jumlah order max. Nah, jumlah order max misalnya. Saya beri jumlah order max sama dengan oke, jadi 100.000 order. Spasi bisa saya tambahkan di sini, spasi tidak masalah, spasi lalu kemudian saya beri lagi double, atau saya buat dulu double ya atau tidak. Saya beri spasi lalu saja. Tadi hanya ada dua pilihan, yaitu true dan false. True ini bisa tulisan huruf besar semua, tidak masalah, sama saja, atau itu kecil semua juga sama saja. Nah, misalnya kita compile, nah, klik ini. Sebelumnya kita sudah belajar compile ini untuk mencek apakah ada kesalahan atau tidak. Itu salah satu fungsinya. Tapi fungsi yang sebenarnya dari compile ini adalah untuk mengubah dari MQL menjadi EX, mengcompile. Oke, kita klik. Nah, di sebelah kiri bawah kita lihat null error. Jadi untuk membuat variabel, jadi harus diawali dengan tipe datanya, lalu diikuti dengan nama variabelnya, baru bisa diisi dengan sama dengan apa nilai dari variabel ini. Misalnya jumlah order max sama dengan 100.000 dan selalu diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, Anda yang masih pemula mungkin akan melihat ini extern. Apa artinya extern? Oke. Coba saya jelasin. Kita kecilkan dulu meta editor, lalu kita ke MetaTrader. Di MetaTrader ada di sebelah kiri bawah ada daftar EA. Coba lihat moving average. Kita klik dua kali. Klik dua kali. Nah, di sini ada loss, maximum risk. Nah, sama dengan daftar yang ada di sini. Loss, maximum risk. Jadi apa yang ada di setting atau inputan yang ada di expert advisor ini adalah bersumber dari pernyataan extern yang ada di MetaQuery Link atau di EA-nya. Nah, jadi jika kita tambahkan, misalnya extern, kita copy, lalu kita tambahkan di sini, spasi, kemudian spasi. Nah, ini nanti akan variabel yang kita buat ini akan bisa disetting melalui ini. Oke, coba kita coba cancel dulu ya, baru klik lagi dua kali. Loh, kok nggak ada? Nah, kenapa tidak ada? Karena di sini kita belum compile. Jadi fungsi compile bukan hanya melihat error, tetapi adalah untuk mengcompile dari EA
supaya bisa digunakan di MetaTrader. Oke, kita akan compile, klik sekali, 0 error, lalu kita ke MetaTrader, cancel, klik 2 kali. Nah, jadi sudah masuk jumlah order, max, ya atau tidak. Nah, ini bisa saya ganti true atau false. Nah, misalnya ini bisa saya ubah jadi berapa gitu. Lalu jika saya oke kan, maka yang akan dibaca bukan 1 juta tadi, tetapi nilai yang ada sekarang. Jadi ya atau tidaknya nilainya akan berubah menjadi false sesuai dengan yang saya setting di sini. Nanti bagaimana cara penggunaan dari input ini, variabel ini dalam program, kita akan pelajari berikutnya. Nah, baik. Untuk variabel ini tidak harus ditempatkan di bagian deklarasi ini. Tidak harus ditempatkan di sini, tapi bisa juga kita tempatkan di dalam sebuah fungsi, misalnya di start. Nah, di sini kita bisa masukkan sebuah variabel. Nah, kalau dalam contoh ini, misalnya ini MA, ini adalah variabel. Oke, kita cari lagi variabel yang lain. Variabel yang lain. Oke, kita cari. Nah, ini MA. Oh, ini sudah MA ini adalah sebuah variabel, ada double, sudah dibuat di sini, tetapi masih buat di sini. Kenapa? Nah, karena variabel yang ditempatkan di dalam sebuah fungsi, jadi ini adalah fungsi namanya. Dari sini sampai sini, itu adalah sebuah fungsi yang berbeda. Jika dibuat sebuah variabel di dalam sebuah fungsi, maka variabel itu tidak bisa digunakan di luar fungsi tersebut. Misalnya untuk digunakan di sini tidak bisa. Tetapi kalau kita buat variabelnya di bagian deklarasi ini, maka variabel tersebut bisa kita gunakan di dalam fungsi yang lain. Misalnya kita coba copy. Misalnya kita enter di sini. Jadi kita paste, lalu kita ubah nilainya. Tadi 1 juta jadi 123. Lalu jangan lupa di koma selanjutnya. Nah, apakah ini akan masalah? Coba kita cek, compile. Nah, tidak ada masalah. Nah, tetapi jika kita menggunakan variabel yang ada di fungsi lain, misalnya MA, di fungsi yang berbeda, misalnya di sini, MA, sama dengan 2, kalau double bisa kita buat 2,21, lalu titik koma. Nah, kita coba compile. Akan ada error. Variable not defined. Karena kita belum buat variabel, jadi kita harus buat lagi di sini penamaan dari variabel tersebut. Nah, double MA. Lalu kita compile. Dan error hilang. Oke, jadi untuk penempatan dari variabel, apakah kita buat di luar atau di bagian deklarasi atau di dalam seperti ini adalah variabel nama variabelnya byte, ini adalah variabel nama variabelnya load. Nah, apakah kita akan buat di dalam fungsi atau di luar, itu tergantung dari penggunanya. Nanti kita akan belajar lagi. Kemudian hal baru yang bisa Anda lihat lagi di sini adalah ini. Int byte sama dengan 0, koma. Nah, tidak langsung diakhiri dengan titik koma, tapi dengan koma. Nah, ini artinya adalah dua variabel yang tipe datanya adalah integer. Jadi ini
bisa kita pecah sama dengan juga dengan kita hapus ini. Kalau kita buat titik koma di sini, lalu kita enter. Nah, ini sama artinya dengan yang tadi. Oke, kita compile. Nah, tidak ada error. Jadi sama artinya. Kalau misalnya kita tipe datanya sama, nah kita bisa persingkat dia menjadi satu baris, lalu kita koma, lalu integernya kita buang, intnya kita buang karena sudah ada di bagian depan. Dan untuk double juga sama, untuk string, untuk tipe data yang lain juga sama, kita bisa gunakan cara tersebut. Nah, kemudian hal yang baru lagi kita bisa lihat di bagian bawah ini. Double MA, langsung titik koma tidak pakai sama dengan. Int res, langsung titik koma tidak pakai sama dengan. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah variabel tanpa memberi sebuah nilai. Jadi jika kita buat misalnya sama dengan 2, itu 2 ini adalah nilai untuk variabel tersebut. Tapi bisa juga kita tidak memberikan nilai kepada MA-nya, atau nilainya misalnya di sini di bawah kita buat sama dengan 3 dan titik koma. Kalau kita compile, nah tidak ada error. Jadi kita bisa beri nilai atau tidak beri nilai. Nah, yang ini tidak bisa kita gabung. Misalnya double integer ini kan berbeda tipe datanya. Jadi kita tidak bisa buat koma res lalu titik koma. Nah, tidak bisa begitu karena tipe data yang berbeda. Jadi hanya untuk tipe data yang sama kita bisa buat persingkat barisnya menjadi satu baris. Oke, kemudian di dalam pemberian nama variabel. Nah, setiap nama variabel harus unik. Harus unik. Jadi kita tidak bisa berikan dua nama variabel yang sama. Nah, itu nanti akan error. Dan juga yang kemudian untuk pemberian nama variabel tidak bisa diawali dengan angka, misalnya angka 1. Nah, ini tidak bisa. Ini akan error. Misalnya di sini kita buat angka 2, kita coba ya, compile. Nah, akan error. Nah, tidak bisa diawali oleh angka, harus diawali oleh huruf. Nah, kita compile lagi. Jadi, tapi kalau angka kita gunakan di setelah huruf, kita gunakan angka setelah huruf, misalnya angka 1 atau di sini angka 5, kita compile. Nah, tidak ada masalah. Jadi hanya masalah pada saat kita buat angka di bagian depan saja. Baik, saya kira cukup sekian dulu pelajaran kali ini. Jadi sekarang Anda sudah mengetahui seluruh tipe data yang ada di MetaPlotlib Mix, dan Anda sudah belajar cara penggunaannya dan kemudian ukuran tipe data, misalnya integer, maksimum, minimum untuk sebuah tipe data. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar.